Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM 2020 Prodi Pendidikan Sejarah semester 1 MK, Penghantar Ilmu Sejarah, dosen pengampu Pak Kabib Soleh SPDM Home. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kabib, yaitu tentang penghantar ilmu sejarah. Yang pertama, pengertian sejarah. Sejarah merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang dimana telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa itu sendiri. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat mempelajari ilmu sejarah. Tujuannya: A. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air. B. Menumbuhkan sifat empati dan perilaku toleransi untuk implementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa. C. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan terus berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. D. Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter sendiri, masyarakat, dan bangsa. E. Membangun kesadaran peserta didik tentang pertanggungannya konsep waktu dan ruang dalam rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. F. Fungsinya itu, salah satu fungsi mempelajari sejarah adalah berfungsi sebagai sarana edukatif. Artinya, sejarah digunakan sebagai media pembelajaran. Kita pun bisa mempelajari sejarah, belajar mengenai tokoh dan peristiwa kesejarahan yang telah terjadi di masa lalu. Manfaatnya yaitu mengetahui kejadian masa lalu tentang jelas dengan belajar sejarah. Yaitu B. Menjadinya inspirasi. Dengan perjuangan kehebatan tokoh-tokoh di masa lalu, kita bisa mengambil inspirasi, misalnya untuk bisa menjadi pimpinan-pimpinan yang mempelajari perjuangan rakyat, ataupun misalnya masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dengan cara-cara yang damai. C. Menjadi sarana hiburan. Tidak sama sekali membosankan untuk mempelajari sarana sejarah, di mana ketika kita membaca buku-buku seperti tebal, menonton film, bahkan kunjungan, dan lain-lain. D. Sarana mengenai lebih dekat dengan bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Yang E. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep waktu dan ruang. F. Fungsinya itu, salah satu fungsinya itu mempelajari sejarah adalah berfungsi sebagai sarana edukatif. Artinya, sejarah digunakan sebagai media pembelajaran. Kita pun bisa mempelajari sejarah. Manfaatnya yaitu A. Mengetahui kejadian masa lalu tentu jelas. Dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui. B. Kejadiannya inspirasi dengan perjuangan. C. Kejadian sarana hiburan. D. Sarana mengenai lebih dekat dengan bangsa sendiri. E. Menjadi paduan moral.
Baiklah, yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu pengetahuan, yaitu memiliki arti bahwa sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang keempat, cabang-cabang ilmu bantu sejarah. Yaitu paleontologi adalah ilmu mempelajari manusia purba sehingga disebut juga antropologi ragawi. B. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. C. Paleografi adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan atau tulisan kuno. D. Epigra adalah ilmu suatu cabang arkeologi yang berusaha meneliti benda-benda tertulis yang berasal dari masa lampau. Ikeonografi adalah cabang sejarah seni yang mempelajari identifikasi, deskripsi, dan interpretasi isi gambar. F. Numismatik adalah sebuah studi atau kegiatan mengumpulkan mata uang, termasuk koin, token, uang kertas, dan benda-benda terkait lainnya. G. Graminologi adalah menitik beratkan pada peninggalan kuno terutama keramik hasil kebudayaan masyarakat yang pernah ada. H. Genealogi adalah kajian tentang keluarga dan penuluran, jalur keturunan, serta sejarahnya. I. Filologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip biasanya dari zaman kuno. J. Etnografi, strategi penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial. K. Ilmu sosial bertugas mencari hukum-hukum yang berlaku secara empiris baik dalam manusia secara individu maupun ke dalam masyarakat. L. Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. M. Statistik atau statistika, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan atau mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. N. Komputer dan internet. Selain untuk kebutuhan penulis, penggunaan internet sangat membantu dalam menyimpan dan pengajian data. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.